Malah saya kayaknya belum melihat yang pecah. Belum ada ya Pak? Belum ya. Jadi semoga nggak ada. Semoga nggak ada. Insya Allah nggak ada. Kecuali dipecah ya Pak. Kecuali dipecah. Kemudian mulsa yang digunakan ini juga sangat besar. Pertimbangannya kenapa Pak? Padahal nanamnya kan cuma di tengah gitu. Kenapa mulsanya atau bedengannya juga dibuat sangat besar seperti itu? Pertama untuk mengurangi rumput, kedua kan untuk mengurangi uap dari bawah ke daun. Nanti keamanan tanaman itu akan lebih aman atau gimana? Aman, tidak mudah terserang jamur. Tidak mudah terserang jamur itu ya. Jadi dari segi kelembapan ini bisa lebih stabil ya Pak. Kemudian kalau ada air atau genangan dia bisa agak sedikit. Oke, baik sahabat petani semua, sebelum kita lanjutkan pada inti video ini, ada pengumuman untuk teman-teman yang namanya tercantum di sini. Kami tetapkan sebagai pemenang terhadap giveaway video kami yang lalu. Nah, untuk teman-teman yang belum beruntung, jangan berkecil hati, karena di setiap video Mitra Petani, insya Allah akan kami sertakan giveaway. Caranya sangat mudah, teman-teman cukup tinggalkan komentar terbaik di kolom komentar video ini. Kemudian untuk teman-teman yang ingin berbudidaya tanaman, kemudian ingin memiliki acuan, silahkan teman-teman bisa miliki buku Tanam Mudah Hasil Melimpah karya Mitra Bertani. Di situ sudah disajikan secara komplit, mulai persiapan sebelum penanaman, olah lahan, pemilihan bibit, kemudian perawatan dan sampai pasca panennya. Insya Allah sudah tersaji dengan sangat lengkap, dengan bahasa yang sangat mudah. Kemudian ini diambil dari pengalaman-pengalaman petani di berbagai daerah yang tentunya sudah sangat sukses. Jadi jangan sampai ketinggalan dan tidak usah berpikir panjang, karena insya Allah ilmunya sangat bermanfaat. Tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Selamat menonton video ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Masih bersama Pak Joko, di mana di video sebelumnya kita sudah membahas tentang cara atau hal-hal yang perlu diperhatikan oleh sahabat petani semua untuk berbudidaya tanaman melon, khususnya di lahan terbuka di musim yang sangat ekstrim, di mana hujan sangat tinggi dan memang berhari-hari, kemudian sangat rapat, dan di saat petani lain itu tidak berani, alhamdulillah memberanikan diri. Dan biasanya ketika jarang yang berani dan resiko kegagalan sangat tinggi, biasanya harga jualnya akan tinggi gitu, karena stoknya sangat minim. Dan benar saja alhamdulillah untuk panenan ini insya Allah harganya lumayan lah, di standar yang menurut Pak Joko lumayan memuaskan. Nah, itu hanya tentang hasil gitu ya, tapi hasil yang beliau dapat saat ini tentu saja telah melalui proses ya Pak ya, yang sudah sedemikian lama sehingga bisa tersaji apa yang teman-teman lihat saat ini gitu. Jadi jangan hanya tergiur hasilnya saat ini, tapi juga coba ditanya prosesnya gimana gitu. Kalau biasanya tanya petik berapa, dapat berapa, per kilo berapa, nanti bingung ngitungin Pak. Tapi kalau untuk prosesnya seperti apa itu kadang lupa untuk ditanyakan. Nah, video ini ketika kita akan mencoba menanyakan prosesnya kok bisa seperti ini tuh gimana. Mulai dari penanaman Pak Joko. Tadi kan sudah diberikan pupuk dasar, kemudian sudah didiamkan. Nah, untuk penanaman sendiri itu bisa langsung ditanam atau ada barang atau hal yang perlu dimasukkan di lubang tanamnya? Untuk ini langsung tanam. Tadi tanpa memberikan pupuk tambahan ya Pak ya di lubang tanam? Oke, jadi bisa di awal pertumbuhan apakah lancar-lancar saja atau ada kendala? Kalau untuk kendala cuman air, kekurangan air. Karena masih kemarau. Masih awalnya masih kemarau ya Pak, meskipun sekarang panennya di musim penghujan. Saya melihat ada galon-galon itu Pak. Itu memang airnya bawa dari rumah atau gimana? Itu dari bawah sana, sungai. Dari sungai ya Pak ya, karena aliran di sini kemarin kekurangan, tidak mencukupi. Jadi perjuangannya tiap hari kalau mau nyemprot harus bawah galon. Bawah galon. Kemudian di awal tidak ada kendala. Kalau penyemprotan di awal Pak, apa saja yang perlu diperhatikan? Kalau
Ya hampir sama dengan tanaman melon yang lain toh. Tapi kan intinya kan kita jangan buat terlalu manja gitu. Jadi untuk perawatan jangan dibuat manja. Dari segi apapun itu, Pak. Nah, dari semprotan tuh pestisida kan kita bikin seminim mungkin lah, sekecil mungkin dari awal gitu. Oke, jadi penggunaan pestisida kita tekan seminimal mungkin. Kalau interval penyemprotan ini berapa hari sekali, Pak? 1-2. Misalkan 1-0 nanti semprot, 2-0 semprot lagi. Jadi 2 hari sekali ya sahabat petani. Jadi saat ini nyemprot, besok tidak, besok nyemprot lagi. Tapi karena ini 2 lahan, bisa setiap hari nyemprot. Ya, jadi nyemprot karena kalau untuk nyemprot 1 lahan ini nggak selesai dalam 1 hari ya Pak ya kalau dibarengkan. Jadi beliau 2 hari sekali nyemprot. Tapi pertanyaannya apakah pestisidanya tidak boros kalau 2 hari sekali nyemprot seperti itu? Kalau boleh tahu Pak, ini jumlah tanaman sekitar 3.000. Untuk fungisidanya itu sudah habis berapa puluh kilo Pak? Kalau ini mungkin 2,5 kilo apa berapa ya? 2,5 kilo Pak? Iya. Fungisidanya? Ya. Sampai tanaman mau panen seperti ini? Mau panen. Padahal ini 3 kilo belum habis. 3 kilo belum habis, total populasi adalah 3.000, kemudian 1 tanaman dihidupkan 3 sulur. 3 sulur. Itu wah berarti kan 6.000 lebih. 6.000 lebih, bisa sampai mungkin 9.000, 6 sampai 8.000 lah. 9.000-an. 6-9 ribuan. Kalau batang, wah dengan interval penyemprotan seperti itu kan menurut saya harusnya sudah berpuluh-puluh kilo Pak. Apalagi di tanaman melon musim penghujan seperti ini. Itu Pak Joko memakainya dosisnya yang sangat minim atau di rolling atau gimana Pak? Dosisnya minim Mas. Dari nggak sampai setengah sendok, tapi kan intervalnya kan rutin. Berarti tidak sesuai dosis anjuran ini Pak? Tidak sesuai. Jadi untuk tangki misalkan 16 liter itu pakainya setengah nggak ada. Dari awal itu cuman mungkin ujung sendok, 1 sendok jelly lah gitu. Ini sangat minim sekali Pak itu. Kalau dosis, jadi Pak Joko itu mainnya itu di interval penyemprotannya, bukan di banyak-banyakan dosisnya. Warnanya biru, pakai mankoseb biru ya Pak? Mankoseb biru kalau tidak salah mereknya Topaz ya tadi saya lihat. Itu Topaz. Berarti itu kelasnya hanya mankoseb padahal. Di tanaman melon musim hujan seperti ini dari awal sampai saat ini ya. Maksudnya sampai panen seperti ini terus digunakan. Penyemprotan 2 hari sekali itu tidak pernah bolong ya Pak ya. Kuncinya itu ya Pak ya. Maksudnya hujan atau apa ya tetap nyemprot. Tetap nyemprot. Tapi dosisnya itu yang dibuat sangat minim. Awalnya mungkin hanya 1 sendok agar atau sendok jelly. Kemudian dinaikkan setengah sendok makan. Terakhir sampai 1 sendok tapi enggak penuh. Terakhir itu cuma 1 sendok itu Pak. Iya. Kalau yang lain kan mungkin cabai saja sampai ada yang 8 sendok dan sebagainya karena musim penghujan seperti ini kan mereka sangat khawatir bercak daun, busuk batang, kemudian antraknos dan sebagainya. Ini tanaman melon yang notabene kerentanan terhadap serangan jamur itu seharusnya sangat tinggi karena dia tipikal daun lebar, kemudian tipis, kemudian kadar air dalam tubuhnya juga sangat tinggi. Biasanya itu akan bagus-bagusan pestisida dan tinggi-tinggian dosis. Ini Pak Joko sampai saat ini sudah 67-an hari dosis maksimalnya itu cuma 1 sendok. 1 sendok loh. Luar biasa ini Pak Joko. Itu mankoseb terus atau ada cuman mankoseb. Kalau yang sistemik ada tambahan Pak? Cuman buat tembakan. Sesekali gitu? Sesekali. Jadi bukan rutinan itu bukan? Ya ini cuman 2 kali semprot. Yang sistemik itu Pak? Cuma 2 kali yang sistemik. Yang kontak hanya mengandalkan itu 100 mili masih itu. Nggak habis. Mungkin awalnya Pak Joko menggunakan tangki ya Pak ya. Kalau akhir-akhir ini mungkin menggunakan diesel ya Pak ya. Itu dosisnya tetap seperti itu. Tetap sama gitu ya. Jadi dosisnya itu tadi dianggap untuk 1 tangki itu hanya maksimal itu di 1 sendok. Ketika memakai drum pun juga ya kalkulasinya seperti itu gitu. Hitungannya adalah seperti itu. Hanya kuncinya 2 hari sekali pasti dilakukan penyepraian. Dan mankoseb itu dari awal sampai saat ini pasti masuk Pak? Masuk terus, ikut terus gitu ya. Jadi satu-satunya yang mungkin dipakai terus adalah mankoseb. Tapi dari awal tetap 2 hari sekali itu Pak? 2 hari. Dari awal penanaman itu selalu 2 hari sekali, hanya dosisnya yang dibuat minim. Itu hanya menggunakan mankoseb yang warnanya biru, merek dagangnya itu adalah Topaz. Karena saya melihat sendiri ya, beliau gunakan. Kemudian teman-teman juga mungkin akan heran ya, warna mulsanya ini kan kalau mungkin teman-teman nggak percaya mungkin bisa ya. Tapi kalau melihat kondisi mulsanya kan ini memang sama warnanya masih seperti mulsa pada umumnya. Biasanya kalau seperti ini kan nanti dosisnya akan sangat tinggi sehingga warna mulsa ini akan berubah.
kuning, biru, putih. Kalau Pak Joko ini masih aman seperti mulsa pada umumnya. Jadi sampai sejauh ini saya percaya bahwa yang digunakan beliau memang dosisnya sangat ringan, sangat hemat. Pertimbangannya kenapa kok menggunakannya itu sangat hemat seperti itu, Pak? Ya untuk biar ngirit kan nanti kan biar tanaman nggak terlalu kebal gitu loh. Misalkan di umur segini kalau udah pakai 4 sendok nanti kan kedepannya mesti lebih dari 4 sendok tuh. Betul sekali. Jadi apalagi kalau dari awal sudah diajari dengan dosis tinggi atau itu kan mungkin akan Lebih. kalau ada kendala pasti dinaikkan, tingkatkan terus gitu ya. Dan bisa jadi malah karena tanaman melon ini juga lumayan sensitif, bisa jadi malah kerusakan itu karena ulah kita sendiri ini. Karena mungkin terlalu panas, nanti kan misalkan masih kecil kok udah melebihi dosis kan nanti tunasnya kan nggak mau keluar tuh. Itu jadi malah kegagalan tumbuh, kemudian kendala-kendala yang kita hadapi bisa jadi karena malah perilaku kita yang mungkin kurang tepat. Niatnya bagus, tapi tidak memahami apa yang tanaman butuhkan. Ya seperti kita kalau dari awal sudah dididik atau dilatih manja ya mungkin nanti tidak akan bisa bertahan hidup di kerasnya kehidupan itu ya. Tapi kalau yang dari awal memang sudah sengaja dilatih, insya Allah nanti di kemudian hari dia akan siap tempur apapun kondisinya. Tadi untuk fungisida dia tetap menggunakan, hanya saja dosisnya itu yang dibuat seminim mungkin. Karena menurut pengalaman beliau tanaman melon ini cuma lumayan sensitif. Kalau dosisnya terlalu tinggi atau bahannya itu tidak pas, justru akan berdampak pada kerusakan di tanaman melon ini. Itu untuk fungisida kontaknya. Kalau sistemiknya tadi baru diberikan 2 kali, ini menggunakan 100 mili saja tidak habis sampai saat ini. Kalau untuk pestisidanya, apakah juga untuk insek Pak? Kan tantangannya kan biasanya keriting. Iya. Itu juga apakah juga minim juga atau gimana? Sama saja itu, minim. Dari awal itu sama seperti fungi, 1 sendok jeli gitu. Ini mah sampai saat ini masih belum ada, masih setengah sendok. Belum sampai 1 sendok ya. Kalau bahan yang digunakan apa? Imidacloprid. Dari awal imidacloprid ya Pak ya. Karena yang momoknya adalah di kutu-kutuan ya Pak. Kutu-kutuan. Jadi dari awal menggunakan imidacloprid, dosisnya juga sangat rendah, hanya 1 sendok jeli. Hanya aplikasinya dibarengkan dengan jamur tadi ya Pak ya. Kalau mungkin ada kendala misalkan ulat ya Pak ya, ulat atau mungkin lalat buah kalau saat ini, itu juga ada kendala itu atau enggak Pak? Memang ada tapi sampai saat ini belum pakai untuk lalat buah. Kalau untuk ulat pakai. Itu juga makainya baru beberapa kali atau? Misalkan kan di umur-umuran toh, umur 45 itu pakai 3 kali semprot pakai, nanti enggak lagi. Terus kemarin pakai lagi di umur 55 pakai 3 kali semprot. Terus hentikan lagi. Ya. Sebagai kebutuhan. Kalau obat ulat itu kan juga ada yang kalau nggak pas kan panas juga ya Pak? Ya. Itu yang kadang malah nanti insek atau fungi kalau tidak pas itu nanti akan malah menimbulkan kendala. Misalkan daunnya seperti keriting atau pupusnya malah nggak kuat, keriting. Bahkan kalau nanti habis polinasi malah juga polinasinya biasanya gagal, banyak yang rontok. Bahan yang menurut Pak Joko aman kan tadi kalau fungisida sudah jelas itu hanya menggunakan mancozeb dengan dosis yang sangat kecil. Kemudian insek tadi hanya menggunakan imidacloprid kalau yang rutin dan dosisnya sangat kecil. Kemudian kalau ulat Pak, untuk yang mungkin recommended atau aman itu merek atau bahannya apa ini Pak? Kalau bahan saya kurang tahu, tapi yang kayak susu-susu itu loh, itu kan bahan aktifnya apa saya nggak tahu yang segitu. Kalau yang minyak-minyak itu kan nggak berani lah pakainya gitu. Oke, jadi untuk insek ulat pun juga menggunakan yang benar-benar selektif ya Pak. Jadi tidak hanya sekedar ulatnya mati, tapi juga memperhatikan yang aman untuk daun itu apa. Sampai sekarang untuk ulat itu kategorinya ya ada, tapi cuma mungkin dari 1000 mungkin 10 atau berapa ya. Jadi kalau saya melihat ini kan sejauh mata kan rata-rata aman, meskipun ya ada 1, 2 tapi presentasenya itu sangat minim. Padahal tadi mungkin 100 mili juga belum habis juga ya Pak ya. Belum habis. Ulatnya. Jadi biayanya benar-benar ngirit ini Pak Joko. Mungkin kalau secara ekspektasi lahan seluas ini mungkin untuk apalagi pestisida ini pasti sudah sangat tinggi harusnya. Kalau apalagi fungisida, insek itu pasti sudah sangat tinggi, berkilo-kiloan mungkin. Harusnya. Kalau Pak Joko kan tadi masih sangat minim, jadi untuk kalkulasi biaya perawatan pasti sangat hemat di lahan ini. Bisa saya pastikan karena biaya termahal biasanya di perawatan. Nah, kalau perawatannya seirit tadi kan jadi sangat hemat lah. Kemudian nutrisi Pak. Nutrisi ini kan tadi hanya mengandalkan di pupuk dasar. Kalau untuk spray atau kocornya, atau kocor dilakukan atau tidak Pak? Untuk sampai saat ini belum dikocor, nggak dikocor sama sekali. Jelas
tidak ya, karena bukan belum ya, karena kalau belum kan ini sudah mau panen. Kok bisa tanpa pengocoran itu pertimbangannya kenapa, Pak? Kalau untuk saya kan untuk mengurangi puret gitu lah. Kita mengandalkan pupuk dasarnya aja sama nutrisi daun. Dan di situ kan kita juga mau pupuk itu kan harus didasarkan pada kondisi tanaman. Mungkin Pak Joko bisa memberanikan seperti itu karena kondisi tanaman itu masih optimal gitu ya Pak ya. Jadi dari pupuk dasar itu masih cukup mencukupi untuk kebutuhan tanaman, maka tidak dilakukan pengocoran. Karena pengocoran di musim penghujan seperti ini juga kalau tidak selektif juga rentan juga di penyakit ya Pak ya, khususnya. Tadi resiko puret juga mungkin lebih tinggi, serangan jamur juga lebih tinggi. Makanya kocor belum atau tidak dilakukan sampai detik ini. Kocor apapun belum berarti Pak? Belum. Jadi nutrisi belum, atau mungkin fungi di bagian perakaran juga belum. Dan busuk batang juga alhamdulillah aman, layu juga aman itu. Benar-benar lahannya berarti steril. Berarti hanya mengandalkan semprot Pak ya untuk nutrisinya. Ya. Nah, nutrisinya yang dipakai untuk fase vegetatifnya apa? Dari awal cuman pakai Morden tuh, Morden Vol. Cuma tunggal itu. Sampai saat ini masih masuk terus. Dosisnya apakah juga mulai dari 1,5 sendok? Kalau itu setengah tutup. Tutup. Terus untuk 45 ke atas 1 tutup. Dan terakhir juga tetap 1 tutup itu berarti. Jadi maksimalnya cuma 1 tutup gitu ya. Jadi awalnya setengah tutup, rutin 2 hari sekali. Setelah 45 hari itu karena 1 tutup. Baru dinaikkan 1 tutup. Sampai saat ini masih digunakan. Sampai kemarin ya mungkin. Kemarin. Masih digunakan. Kalau orang pemahamannya fosfat itu hanya mungkin di pertumbuhan. Biasanya kalau di pembungaan pembuahan dia mulai ganti langsung di kaliumnya tinggi. Kalau Pak Joko terus diberikan. Pertimbangannya kenapa Pak? Ya kalau buah besar itu kan sama saja tumbuh besar toh, sama saja untuk pertumbuhan kan. Kalau nggak fosfatnya nggak habis kan buah nggak tumbuh, nggak bisa maksimal juga maksimal gitu, nggak tumbuh besar. Karena salah satu unsur yang diperlukan mulai dari penyemaian sampai panen itu adalah di fosfat ya Pak ya. Jadi dia membantu mungkin dari sistem perakaran, kemudian daun, pembentukan bunga, buah itu juga terus dibutuhkan. Kemudian tanaman melon juga diupayakan untuk menjaga daunnya supaya tetap hijau. Karena fotosintesis kan terjadinya di daun. Nah, dengan adanya bantuan fosfat dan magnesium itu kondisi daun akan lebih terawat, kemudian terjaga, sehingga proses fotosintesis akan lebih terjaga. Yang dampaknya nanti buahnya pun akan sejalan dengan itu gitu. Kalau hasil fotosintesisnya bisa maksimal, otomatis buah yang dihasilkan pun juga insya Allah akan maksimal. Dan terbukti ya Pak ya, tidak menggunakan bahan yang neko-neko dari awal sampai saat ini hanya menggunakan Morden. Kalau di fase generatif Pak hanya menggunakan itu atau ada kalium tambahan? Kalau kalium ada itu kalinet. Nah, itu masuk. Kalau kalinetnya itu pertama langsung saya tembak 6 tutup, kemudian turun. Di umur berapa itu Pak? Itu sekitar 47 apa berapa itu ya. Itu langsung saya tembak 6 tutup. Terus setelahnya diturunkan? Diturunkan 6 keempat, terus ketiga, kedua, dua. Ini yang aneh ini ya, jadi sahabat petani semua. Kalau yang petani lain biasanya pembungaan kecil, naik. Kalau Pak Joko dibalik. Pertama di umur 47-an hari itu langsung 6 tutup. Setelah itu diturunkan menjadi 4 tutup, diturunkan lagi di 3, kemudian terakhir yang rutin 2. Pertimbangannya kok bisa seperti itu kenapa Pak Joko? Kalau cuman teori kan kalau saya kan langsung tembak 6 kan biar cepat gitu loh. Cepat besar. Begitu digetak lah intinya. Digetak itu kan langsung besar lah, nanti kan baru dikit gitu. Kalau dari kecil-kecil kan lama gitu. Jadi intinya untuk memacu saja ya Pak ya. Jadi pemacu di pertamanya itu langsung dibesarkan. Untuk yang mau bunga silakan bunga, yang mau buah silakan buah, besar silakan besar dulu. Baru setelahnya itu difokus di pengisian. Karena kalau dimulai dari kecil kayak kelamaan itu. Nanti kan keburu ngenet buah nggak besar. Karena di tanaman melon itu juga berburu dengan net ya Pak ya. Karena ini juga berpacu dengan waktu. Kalau dibuat besar dulu baru setelahnya adalah pembentukan net, insya Allah buahnya bisa besar. Tapi kalau belum besar kok sudah net terbentuk, otomatis nanti buahnya nggak mau besar. Untuk besarnya itu susah. Dan biasanya juga rawan buah pecah ya Pak. Tapi dengan kalium di awal dimaksimalkan seperti itu juga berpotensi untuk menyegah pecahnya buah itu berarti Pak. Ini ilmu baru lagi sahabat petani semua. Silahkan mungkin teman-teman bisa mengadopsi karena sejauh ini tahanan milik Pak Joko untuk buah yang pecah sangat minim. Malah saya kayaknya belum melihat yang pecah
Belum ada ya Pak? Belum ya. Jadi Semoga nggak ada. Semoga nggak ada. Insya Allah nggak ada. Kecuali dipecah ya Pak. Ya. Kecuali dipecah. Jadi banyak ya ilmu banyak yang sangat bermanfaat kita dapat dari Pak Joko. Tadi pestisidanya itu sangat hemat. Entah itu insek maupun funginya sangat hemat. Padahal cuacanya seperti ini. Dan melon itu biasanya terkenal sangat boros di biaya perawatan. Di pupuknya khususnya, pupuknya biasanya dia meminta yang istimewa. Kemudian sering lahan Pak Joko untuk pengocoran sama sekali belum. Kalau untuk pupuk tugal? Ini udah umur kemarin itu 5 berapa baru dimasukkan. Cuman 50 kilo. Luasan yang bawah ini 3.000 meter ya. 3.000 meter. Sekitar 1.800an tanaman ini Pak ya? Iya, hampir 50 kilo. Ya. Itu di lubang pupuk susulan ini. Susulan. Kanan kiri ya Pak ya? Iya. Kanan kiri, dan ini juga bisa sebagai cadangan untuk di musim selanjutnya malah. Karena biasanya kan belum kemakan ini. kayaknya malah belum makan. Karena masih kelihatan bagian. Jadi buat cadangan untuk di musim selanjutnya. Jadi menurut saya sangat-sangat hemat di tanaman melon. Sampai sejauh ini belum melakukan pemupukan baik kocor, tugal juga baru berapa hari ini sudah menjelang panen, hanya mengandalkan pupuk dasar. Dan untuk buah melonnya alhamdulillah sampai sejauh ini aman, pembentukan buah bisa maksimal, net juga bisa terbentuk dengan rapi, kemudian resiko buah pecah juga sangat minim, keberhasilan nyantolnya buah biasanya kan sangat bermasalah di nyantolnya itu. Kalau Pak Joko itu mau nyantol dimanapun nggak masalah gitu ya. Jadi ada yang di bawah, ada juga yang di atas itu. Juga mungkin karena seleksinya ya Pak ya, lebih ke seleksinya yang mungkin kurang seragam, atau mungkin ada yang yang bagus. Ada yang eman kan nanti eman dibuangan dibiarkan. Dan ada yang sampai 7 buah untuk setiap tanamannya. Tapi rata-rata 3-4 kayaknya Pak Joko. Pertanamannya 3-4. Untuk lahan yang bawah ini populasinya sekitar 1.800, itu mungkin target Pak Joko dianggap berapa ton ini Pak? Wah, kurang anu ini. Bagusnya memang seperti Pak Joko ini ya, kita tidak terlalu berambisi biar nanti berapapun hasilnya kita bisa bersyukur itu. Karena kalau kita sudah dari awal sudah mentargetkan, biasanya nanti kalau tidak sesuai target nanti kan kurang syukur. Malah jadi kecewa atau gelau. Padahal sudah bagus gitu, tapi karena target kita terlalu tinggi dan belum tercapai, awalnya kita harusnya bersyukur, jadinya malah kok nggak sampai gitu. Jadi lebih baik seperti Pak Joko, berapapun kita terima, dan kita syukuri, dan alhamdulillah hasilnya juga malah sangat bagus. Mungkin itu ya sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan. Ini sudah dari awal sampai akhir sudah kita bahas secara full Pak Joko. Masih ada yang terlewat atau belum ini Pak Joko? Sudah ya Pak. Terakhir Pak, ini di pengurangan daun sepertinya kan belum dilakukan atau untuk topeng? Ya, topeng dilakukan atau tidak? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Kemudian pengurangan daun bawah? Nah, kayaknya enggak ini. Karena sudah mau panen ya Pak? Sudah mau panen. Sudah mau panen. Karena untuk ngelola lahan sebegini banyak juga waktunya terbatas itu. Jadi, tapi alhamdulillah sampai sejauh ini masih aman, masih terjaga. Sebelum saya akhiri sahabat petani semua, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini adalah lahan milik Pak Joko yang lahannya ini berada di dataran menengah ke bawah ya, sekitar 400-an mdpl di sini. Kemudian varietas yang digunakan adalah Delon 65. Kemudian beliau memilih varietas tersebut karena ketahanan terhadap keriting dan penyakit kreseknya. Kemudian beliau juga bukan baru pertama kali ini untuk menanam tanaman tersebut. Di tanaman sebelumnya beliau sudah menanam dan hasilnya lumayan istimewa. Untuk lahan ini juga diulang dan alhamdulillah hasilnya juga sama, bagus. Kemudian biaya perawatan yang beliau keluarkan bisa sangat hemat. Dimulai dari pemilihan benih yang tepat, kemudian pembuatan bedengan yang bagus, mulsa yang digunakan juga ini ukurannya 160 cm, kemudian tinggi bedengan sekitar 50 cm, lebar mentahnya ini adalah sekitar 2 meter ya Pak ya? 2 meter pas ya? 2 meter pas. Kemudian untuk sistem tanam beliau hanya menggunakan 1 lajur di tengah untuk efisiensi penggunaan bibit benih, kemudian pertumbuhan bisa lebih maksimal, kemudian satu tanaman itu dihidupkan 3 sulur. Jadi cadangan apabila ada yang keriting itu bisa pakai penutup lubang satunya. Tapi alhamdulillah untuk keriting sampai sejauh ini aman. Kemudian untuk tanaman di tengah itu menurut beliau untuk perawatan akan lebih mudah, biaya akan lebih hemat, dan hasil bisa akan lebih maksimal. Karena sistem perakaran akan bisa berkembang ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang, jadi bisa lebih leluasa. Kemudian potensi terserang dari penyakit juga bisa lebih minim karena kelembaban bisa terjaga atau bisa stabil. Air juga tidak mudah masuk ke bagian dalam. Jadi banyak hal yang diuntungkan dengan pembuatan bedengan besar dan tinggi.
Kemudian untuk pasca pendiaman ini beliau tidak neko-neko, di lubang tanam tidak diberikan apapun, jadi bisa dilakukan penanaman. Untuk pengocoran sampai detik ini belum pernah dilakukan. Untuk pupuk susulan baru diberikan satu kali, dan itu pun sepertinya belum terserap karena sudah baru diberikan di umur 55-an hari. Kemudian ini hanya mengandalkan pupuk bagian bawah. Yang sangat menarik adalah penggunaan pestisida itu beliau sangat minim karena fungisida yang beliau gunakan itu hanya mancozeb, hanya satu bahan. Kemudian dengan luasan lahan atau total populasi sekitar 3.000, mungkin dikali 2 atau kali 3, jadi sekitar 8.000-an tunas ya Pak ya, tunas batang itu belum habis 3 kilo, padahal ini sudah menjelang panen. Kemudian untuk insek juga beliau sangat hemat, aplikasinya beliau menggunakan dosis yang sangat minim, bahkan mungkin tidak ada setengah dari dosis anjuran, karena hanya dimulai dari ujung sendok saja atau bahkan mungkin 1 sendok agar sendok jali. Baru nanti fungi itu maksimal di 1 sendok, insek maksimal di setengah sendok. Insek itu hanya menggunakan imidacloprid. Sampai saat ini bahannya hanya menggunakan itu. Untuk fungisida sistemik beliau baru dimasukkan 2 kali, itu juga karena sifatnya darurat. Kemudian untuk obat ulat juga beliau berikan 6 kali, mungkin di 45 hari 3 kali, kemudian di 55-an hari juga 3 kali. Itu juga menggunakan bahan yang selektif dengan dosis juga yang sangat minim sebagai langkah preventif. Kemudian yang nutrisinya beliau ini hanya menggunakan Mordenfol dari awal sampai akhir. Kemudian di umur 45-47 beliau memasukkan kalium, merek dagangnya Kalinet, yang diawali langsung dosis tinggi, yaitu 6 tutup, baru setelahnya itu beliau kurangi 4, 3, 2 dan konsisten di 2. Beliau siasati demikian itu untuk menjaga buah itu besar, tidak pecah, net bisa terbentuk dengan baik itu. Kalau kaliumnya dari awalnya kecil itu nanti pembentukan buahnya agak lambat. Sehingga buah kurang maksimal tapi net sudah rapat, sehingga nanti buah besarnya tidak bisa maksimal. Mungkin itu. Kemudian kesalahan terbesar bisa jadi karena perawatan kita terlalu memanjakan tanaman dengan penggunaan insek, fungi secara berlebih, nanti akan menjadi pecandu sehingga over gitu. Jadi overdosis, nanti tanaman akan menimbulkan gejala misalkan kayak kritik atau pertumbuhan kurang maksimal, karena untuk tanaman melon sangat sensitif gitu. Jadi benar-benar perlu jeli dan teliti. Kemudian kuncinya adalah bahannya tidak neko-neko, dosisnya ringan, tetapi interval penyemprotan yang dibuat rapat, yaitu 2 hari sekali. Jadi hampir setiap hari beliau nyemprot bagian atas dan bagian bawah. Kemudian tambahan lagi, beliau tidak menggunakan air hujan sebagai untuk menyemprot ya Pak ya, karena beliau pernah mencoba 1 kali dan langsung dampak di jamur. Itu makanya beliau untuk penggunaan air sebisa mungkin yang dari sungai ya. Makanya di sini banyak galon-galon itu karena beliau mengambil airnya itu langsung dari sungai, bukan tadah air hujan, karena pernah sekali menggunakan air hujan terus jamur masuk itu. Jadi sangat jelas bedanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali. Sebelum kita akhiri, ada pesan untuk sahabat petani semua Pak Joko? Ada, cukup ya. Jadi Pak Joko ini memang pendiam. Pendiam tapi ilmunya luar biasa. Kalau teman-teman pengen belajar, silahkan bisa langsung sowan ke rumah beliau. Nanti beliau insya Allah terbuka. Tapi kalau hanya lewat WA dan sebagainya, mungkin kesibukan beliau lumayan banyak ya. Jarang pakai HP. Dan jarang pakai HP juga. Jarang pakai HP. Memang sangat susah untuk menghubungi beliau. Kalau nggak langsung ke lahan seperti ini malah nggak ketemu. Mungkin itu, semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih Pak Joko. Sama. Terima kasih sahabat petani semua. Salam mitra petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.